A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, zat yang begitu besar limpahan rahmat karunia kepada kita semua hari ini. Zat yang hari ini memberikan kesempatan kita kembali hadir di buminya ini, numpang hidup di bumi Allah ini, numpang hidup untuk melaksanakan ketaatan kita kepadanya, numpang hidup untuk bertaubat atas semua kesalahan dan maksiat yang kita lakukan. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan hari ini, kita masih diberikan kesempatan hidup di saat ada sebagian saudara-saudara kita yang hari ini mungkin sudah berada di alam yang lain. Mungkin ada sebagian saudara-saudara kita yang saat ini sudah ditanya oleh malaikat Allah dalam alam kuburnya. Maka begitu besar rahmat kasih sayang Allah kepada kita semua, karena sesungguhnya manusia tidak lain tidak bukan diciptakan Allah untuk beribadah kepadanya, yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Salawat dan taslim kita sampaikan kepada manusia yang semua sisi hidupnya Allah sempurnakan. Fisiknya, akhlaknya, nasabnya, manusia menjadi role model dalam sebuah hal, dalam semua hal. Sebagai seorang kepala negara, beliau adalah kepala negara yang sempurna. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang mertua, sebagai seorang menantu, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang imam, sebagai seorang pemimpin perang, sebagai seorang ahli ekonomi, semua ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita ditambahkan terus semangat untuk meneladani beliau, bukan cuma sekedar di lisan, tapi hari-hari kita kita tingkatkan amal ibadah kepada Allah dalam rangka juga mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah khair atas undangan dari Direktorat ya DJP Pusat, yang alhamdulillah hadir juga Ibu Ketua Pusatnya. Ahlan wa sahlan Ibu, terima kasih atas undangan, dan Bapak Ibu-Ibu sekalian yang mendengarkan kajian pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya di saat seperti ini, yang ini adalah bagian dari takdir yang sudah Allah tetapkan. Jadi kita sebagai orang beriman betul-betul harus meyakini bahwa semua ini memang sudah ada ditulis Allah di Lauhul Mahfuz sebagai suratan dari apa yang harus kita jalani. Bagaimana kita menjalaninya, atau mungkin bagaimana kita menyikapi ini, khususnya berkaitan dengan tema kita hari ini, sebenarnya ini hal yang sebenarnya simple, mudah sebenarnya. Jadi kalau kita kembalikan semua kepada agama kita ini, Ibu sekalian, maka insya Allah banyak masalah, atau hampir bisa dikatakan semua masalah itu ada jawabannya. Kita kembalikan pada Al-Quran, kita kembalikan kepada sunnah-sunnah Nabi SAW, maka di situ jawabannya semua. Ya, namun kalau sampai ya hal-hal seperti itu kita ambil ya, maka otomatis seorang mukmin itu akan merasakan ketenangan. Lalu ada apa dengan ketenangan? Ya, kita tahu bahwa manusia hidupnya, kita hidup di muka bumi ini ada musuh, ya ada musuh. Musuh kita itu yaitu syaitan, laknatullah alaih. Ya, syaitan, iblis, dan bala tentara yang terkutuk. Ya, yang sering kita baca dalam ta'awuz ketika kita baca Al-Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim. Maka mereka tidak ingin kita tenang, mereka tidak ingin kita bahagia, mereka tidak ingin kita dalam keadaan sejahtera. Mereka ingin selalu menjadikan manusia itu dalam keadaan cemas, was-was, takut, dan segala macam yang akhirnya berakibat kepada ibadah yang kita kerjakan. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau telah menjelaskan ya, bahwa syaitan itu lemah, ya, iblis itu lemah, dan Allah yang menurunkan ketenangan. Jadi bukan kita menggunakan alat-alat pelindung diri yang membuat kita tenang, bukan kita minum herbal, bukan kita datang ke dokter, bukan segala macam. Tapi Allah lah yang menjadikan kita tenang, yang Allah sampaikan dalam surat Al-Fat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakim. Dialah Allah menjadikan atau membuat engkau tenang, ya, menurunkan ketenangan dalam hati kita. Ya, maka
Bagaimana ketenangan itu bisa kita dapatkan? Pertanyaannya, di saat seperti sekarang kan kita jujur-jujuran ketenangan itu agak sulit didapatkan. Padahal sebenarnya kalau lagi-lagi kita kembalikan pada agama, jawabannya ada semua di sana. Kalau kita bicara tentang kematian, katakanlah ada orang kena penyakit atau COVID atau wabah ini, ya sudah takdirnya mau diapain? Ada yang pakai masker, pakai alat, pakai ini terus kena juga, gitu. Tapi yang nggak pakai juga ada. Bukan permasalahan pakai atau tidak alat-alat tadi, ya. Tapi permasalahannya bagaimana kita menyikapi suatu keadaan dengan keimanan, itu yang paling penting sebenarnya. Ya, kalau kita sudah paham itu, maka insya Allah kita bisa menghadapi suatu dengan mungkin menggunakan akal dan keimanan kita. Jadi Ibu-ibu sekalian, bagaimana ketenangan itu bisa terganggu? Maka jawabannya adalah seperti Nabi SAW jelaskan bahwa dosa adalah sesuatu yang membuat cemas, was-was, gelisah. Jadi kata kunci pertama dalam keadaan seperti ini, kalau kita mau meningkatkan imunitas kita, maka jaga iman. Jaga iman itu ada 2 poin pentingnya. Ya, ada 2 poin pentingnya. Poin pertama, jangan buat dosa. Itu dulu. Karena semua dosa yang dikerjakan oleh seorang manusia, ya seorang mukmin atau seorang hamba Allah, itu pasti akan menimbulkan kecemasan, pasti akan menimbulkan was-was, pasti akan menimbulkan gelisah. Itu dulu. Ya, poin pertamanya. Poin keduanya, naikkan keimanan. Ya, naikkan keimanan. Bagaimana cara menaikkan keimanan? Perbanyak amal-amal ibadah yang bisa ditambahkan. Ya. Perbanyak amal-amal kebaikan yang kita dari situ mendapatkan ketenangan. Orang yang rutin bersodako, orang yang rutin sholat malam, orang yang rutin melaksanakan atau membaca Quran atau tilawah Quran dengan sesuai dengan tuntunan Nabi dan ia ikhlaskan dirinya karena Allah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, maka pasti dia akan tenang. Saya kemarin dapat sebuah kabar lah atau mungkin cerita lah di seorang saudara lah. Dia cerita ada seorang yang penghafal Quran, dia seorang penghafal Quran, tapi yang menceritakan itu ya waktu kita lagi telepon dia katakan bahwa si penghafal Quran ini malah justru akhlaknya nggak bagus dia bilang. Gitu. Maka dia tidak menerapkan Al-Quran itu dalam kehidupan, jadi cuma sekedar baca. Ibu sekalian, Al-Quran itu hatta orang kafir pun kalau dia mau duduk baca Quran diulang-ulang hafal loh. Masalahnya apakah dia dapat hidayah dari situ? Belum tentu, atau bukan belum tentu, jelas tidak. Gitu lah. Hidayah dalam artian bahwa dia masuk Islam, kan itu mungkin bisa itu haknya Allah. Tapi maksud saya itu ada orang kafir yang jelas-jelas dia tidak mau syahadat, menghafal Quran ada. Dan itu dibuktikan, saya pernah membaca berapa kali dan diskusi dengan beberapa sahabat-sahabat saya itu Masya Allah ada orang kayak begitu. Jadi kenapa? Karena nggak masuk yang dia bahas, yang dia baca, yang dia dengar, yang dia rasakan, nggak dimasukkan ke dalam jiwanya. Contoh mungkin, dalam Al-Quran sudah jelas-jelas Allah katakan, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu, sebenarnya ada tanda kurung itu. Ya, kalau kita baca atau bahas pembahasan ulama, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya kalau ada orang, dia sholat tapi perbuatan keji dan mungkar masih dia kerjakan, maka dia nggak sholat sebenarnya. Sejatinya nggak sholat. Artinya sholat itu tidak membentuk dirinya. Jadi amal ibadah ya yang dilakukan karena Allah dan mengharap wajah Allah pasti akan menimbulkan ketenangan, pasti akan menimbulkan harapan dan juga ketakutan akan siksa Allah. Jadi di saat seperti sekarang sering saya sampaikan bahwa kata kunci pertama yang harus kita kerjakan menghadapi wabah kayak begini, sebenarnya nggak usah dulu cerita tentang minum apa, herbal apa, ya pakai apa, nggak usah, tingkatin iman dulu. Karena sering saya sampaikan bahwa iman kita adalah imunitas kita, itu poin pentingnya. Iman kita adalah imunitas kita. Bagi seorang mukmin, orang yang beriman dan meyakini Allah dan segala ketetapannya, maka imannya adalah imunitasnya dia. Ya, iman. Ya. Iman itu berupa apa, Ibu sekalian? Ya, berupa ketaatan. Ya. Jadi bagaimana kita menjelaskannya tadi? Poin besar pertamanya adalah jangan bikin dosa. Itu aja dulu. Jangan bikin dosa. Ya, kalau dosa dikerjakan, maka dia pasti akan melemahkan iman. Bahkan yang tidak berhubungan dengan dosa pun ternyata ulama-ulama menyebutkan akan melemahkan iman. Contohnya, ada 5 hal yang menyebabkan lemahnya iman. Salah duanya adalah terlalu banyak makan. Coba, terlalu banyak makan, para ulama menyebutkan itu melemahkan iman seseorang. Terlalu banyak bicara.
yang tidak bermanfaat juga melemahkan. Jadi dua hal tadi tuh ya ada 5 sebenarnya. Bergaul ya itu juga sama tuh ya. Bergaul yang tidak dengan orang yang tidak meningkatkan keimanan juga melemahkan iman kita. Jadi kita ambil 2 poin penting saja, berarti ada hubungannya apa yang kita kerjakan sehari-hari dengan keimanan kita. Urusan makanan pun itu bisa melemahkan iman. Apalagi urusan yang non makanan. Orang yang hari-harinya marah, benci, dendam segala macam, lemah imannya. Artinya kalau lemah imannya sebenarnya sejatinya lemah juga imunnya. Gitu loh. Jadi Islam itu sudah mengatur dengan sangat-sangat luar biasa hal-hal seperti ini, ya. Nah, nanti baru kita lihat. Jadi kan tadi poin pertama adalah jangan buat dosa, jangan bikin dosa. Dosa bagaimana ketaatan itu memberikan ketenangan dan memberikan rezeki kepada seseorang kan sudah jelas. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib, kata Allah. Dosa yang dilakukan seseorang juga akan membuat banyak masalah dalam hidupnya. Ya, banyak masalah dalam hidupnya. Jadi ibu sekalian, jemaah sekalian, poin ini harus kita catat baik-baik. Ya mungkin bagi sebagian orang lalu apa yang harus saya kerjakan ya untuk ini semua. Maka ya tadi jangan buat dosa-dosa. Mungkin ya nauzubillah min dzalik, kita mungkin tidak melakukan hal-hal yang buruk ya, mesti mencuri atau mungkin nauzubillah min dzalik berzina atau segala macam yang dosa-dosa besar itu. Ya, tapi bisa jadi dosa-dosa kita itu adalah dosa-dosa yang kaitannya dengan dosa-dosa kecil, tapi dikerjakan lama-lama. Contoh ghibah, mungkin fitnah, ngomongin orang nggak penting, bicara yang nggak penting. Bahkan kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, salah satu tanda berimannya seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam hidupnya. Ya, jangan pikir seseorang yang tiap hari mengerjakan hal yang tidak bermanfaat itu juga itu tidak mengganggu kestabilan imannya. Itu jelas mengganggu, ibu-ibu sekalian, jelas mengganggu. Ya, itu yang pertama. Jadi meninggalkan dosa. Yang kedua, lakukan ketaatan. Ya. Nah, bagaimana caranya kita lihat dalam Al-Quran? Allah bilang apa dalam keadaan atau dalam kondisi ini? Allah katakan apa tentang itu? Ya, contoh mungkin. Dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah Allah jelaskan, ista'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi dalam keadaan, jadi sabar itu ya adalah sebuah anugerah dari Allah, ibu sekalian. Ya, maka bahkan kita diminta atau diperintahkan untuk meminta sabar. Ya, Allahumma inna as'aluka sabran jamila. Sabar yang tenang, sabar yang sejuk, sabar yang indah. Ya, jadi pertolongan itu didapatkan ya, pertolongan atau mungkin cara meningkatkan keimanan tadi saya jelaskan di awal tadi ya. Poin pertama sudah jelas, poin kedua adalah mari kita tingkatkan keimanan. Dengan cara apa? Allah jelaskan, ista'inu bisobri wassalah. Ya. Sabar dulu gitu kan. Kondisi kayak begini ya, kita banyak-banyak sabarnya, minta sama Allah ditambahkan sabar. Karena sabar itu menenangkan, dan dalam kemenangan kata Allah dalam kesabaran ada kemenangan. Dalam kesabaran ada kemenangan. Kalau nggak mau sabar nggak bakal dikasih menang gitu loh sama Allah. Menang terhadap apa? Menang terhadap dirinya, menang terhadap keadaan, dan Allah akan kasih nasrullah, pertolongan itu kalau orang itu sabar. Itu ibu-ibu sekalian. Kemudian sholat ya. Anda yang mungkin baca postingan saya tentang tentang sholat ya. Sekarang lagi tren tuh prone position. Ya, jadi para orang-orang yang berhubungan dengan virus ini ya, atau COVID ini, itu mereka salah satu yang mereka kerjakan adalah meningkatkan asupan oksigen ke otak dengan cara melakukan prone position. Prone position itu adalah sujud, gitu lah, gampang gitu aja. Nah kan jadi kayak sekarang, jadi bahasa sederhana, berarti cara kita meningkatkan kekuatan tubuh kita ya dengan cara memperbanyak sholat. Jadi kayak sekarang ini sering saya sampaikan berulang kali, saatnya kita memperbanyak sholat sunnahnya kita. Ya, karena sholat ya sebenarnya adalah tanda kutip olahraga, stretching dan relax yang terbaik, bahkan semua bagian tubuh kita dapat dalam gerakan sholat tadi. Jadi kayak sekarang kita butuh oksigen lebih banyak katakanlah, itu ternyata dengan memperlama sujud. Apakah memperlama sujud inilah bagian dari sunnah Nabi SAW? Jelas, Nabi memperlama sujudnya. Ya, Nabi memperlama sujudnya. Jadi hal-hal seperti inilah ibu-ibu sekalian yang kita memahami sesuatu itu dengan bahasa keimanan, ya.
dari mana ceritanya sholat itu bisa meningkatkan keimanan atau meningkatkan imunitas? Ibu atau jamaah sekalian, ya kita pernah mendengar banyak sekali bahkan disebut dalam sebuah riwayat ya ketika ada para sahabat, ada beberapa sahabat yang ditugaskan untuk menjaga tuh ribat, ya ribat itu menjaga saat berperang. Itu ada seorang sahabat yang subhanallah ya, dia ditugaskan untuk menjaga ya, menjaga pasukan. Dan subhanallah apa yang terjadi Ibu sekalian? Yang terjadi sahabat tadi kena panah ya. Sahabat tadi kena panah. Lalu kemudian dia bukan yang ngomong minta tolong, justru malah melanjutkan sholatnya, ya, melanjutkan sholat sehingga akhirnya sahabat itu syahid ya ceritanya. Lalu sebelum syahid itu disempat menyampaikan kepada sahabat yang lain yang mendapat giliran berikutnya untuk berjaga. Dia bilang ya memang saya tanggung gitu loh. Saya mau menyelesaikan surat yang saya baca ini. Jadi saya baca itu, oh Masya Allah ya. Jadi ibarat kata kayak orang itu fly gitu kan. Dan itu, bahasa fly ini kan tanda kutip ya, yang dalam kata positif pasti ya. Seperti yang Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, as-sholatu mi'rajul mu'min. As-sholatu mi'rajul mu'min. Jadi sholat itu mi'raj, terbang. Gitu, terbang. Fly, tak gitu kan. Subhanallah. Jadi dia ya kayak orang fly gitu kan, nggak kerasa apa-apa, hanya urusan dia sama yang dia sedang sembah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya, maka bagaimana cara implementasinya? Contoh mungkin sholat duha, yang biasa sholat duhanya 2 rakaat, nah sekarang naikin. Kalau bisa dipolin sampai 12 rakaat, lamain sujudnya. Di sujud ngapain? Banyakin doa waktu sujud. Ya, sebaiknya doa-doa yang berbahasa Arab, tapi kalau bahasa Indonesia pun beberapa ulama membolehkan. Ya, sujudnya diperlama. Sampaikan semua keadaan kita sama Allah dalam waktu sujud. Karena sedekat-dekatnya keadaan seorang beriman atau seorang mukmin adalah saat bersujud, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Kemudian apalagi yang biasa sudah sedekah pagi-pagi mungkin atau hari-harinya, yang biasa misalkan sedekahnya 50.000 naikin jadi 100.000, 200.000, atau sedekah yang bikin deg-degan gitu kan kalau bahasa saya. Sedekah yang bikin deg-degan. Yang biasa hari-hari memberi makan 10 bungkus, 5 bungkus hari ini, atau mungkin di saat wabah seperti ini naikin menjadi 50 misalkan. Banyak caranya ibu-ibu sekalian. Ya, kalau hati kita tenang maka kebaikan yang kita kerjakan itu akan bervariasi. Bukan bervariasi. Kata kunci tenang dulu hatinya. Ya, jadi sehingga kalau tenang tadi saya sudah dapat itu. Karena ketenangan itu bisa dikatakan 60% dari penyembuhan. Ya, 60% dari penyembuhan. Dan ketenangan kita lagi disampaikan kita dapatkan dengan keimanan. Dengan keimanan. Banyak-banyak doa, banyak-banyak tolong orang, banyak-banyak bantu orang. Ya, zaman kayak wabah seperti sekarang yang banyak orang sulit zaman sekarang. Itulah bagian dari kita meningkatkan keimanan kita. Sabar dan sholat tadi itu. Salah duanya. Seperti itu. Ya. Nah, lalu ya baru kita masuk ke poin yang lain ya. Poin fisiknya. Ya, poin fisiknya itu apa? Meningkatkan keimanan itu sebenarnya bisa dilakukan dengan cara apa? Dengan cara apa yang sudah Allah perintahkan dalam rukun Islam. Saya berapa kali saya sampaikan bahwa sebenarnya syariat dalam Islam ini itu kalau dikerjakan dengan benar-benar itu menyehatkan badan. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena kewajiban dan ketaatan kita kepada Allah. Ya, contoh di saat wabah seperti sekarang. Kita sudah tahu bahwa salah satu rukun Islam yang kita bisa kerjakan hari-hari kita adalah berpuasa. Ya, berpuasa. Maka perbanyak puasa-puasa sunnah di saat-saat seperti sekarang. Karena fisik kita akan terangkat, ibu-ibu sekalian, imunitasnya dengan puasa. Apa ada risetnya? Banyak sekali. Ya, banyak sekali riset yang menjelaskan tentang imunitas itu meningkat di era-era puasa seperti sekarang atau di saat orang itu berpuasa. Banyak sekali. Ya, mau cerita kolesterol, mau cerita darah tinggi, mau cerita apa, semua di cover dengan puasa sebenarnya. Maka Islam adalah agama yang sangat-sangat memberikan pedoman yang sangat lengkap tentang pola berpuasa. Coba lihat, ada Ramadan, ada puasa Syawal, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Sunnah, ada puasa Daud. Coba, Masya Allah. Jadi kalau ini diterapkan sebenarnya solusi atas semua masalah, sebagian besar mungkin masalah ya kesehatan itu selesai dengan puasa. Cuma masalahnya kenapa orang nggak mau? Itu dia. Masalahnya adalah menahan nafsu itu bukan hal yang gampang. Menahan nafsu
atau hawa nafsu bukan hal yang mudah. Ya, bukan hal yang mudah. Anda, kita, ya mungkin saya dan ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian, kalau diberikan pilihan untuk katakanlah makan sama tidak makan, pengennya pasti makan karena kita punya hawa nafsu, apalagi makanannya enak, sehat, lezat gitu kan. Ya, makanya Allah memberikan reward yang luar biasa besar bagi orang-orang yang mau menjaga hawa nafsu atau menahan hawa nafsunya. Ya, rewardnya nggak tanggung-tanggung. Pahala-pahala yang dilakukan oleh seseorang itu, ibu sekalian, mulai dari 10 kali pahala dari apa kebaikan yang dikerjakan sampai 700 kali lipat, Pak. Sampai nggak terbatas. Tapi yang namanya puasa, karena dia judulnya urusan yang mengendalikan atau mengontrol hawa nafsunya, Allah katakan puasa itu untukku, kata Allah. Kan Masya Allah kan. Jadi jika seperti sekarang ini ya, mulailah memperbanyak untuk puasa-puasa sunnah. Karena puasa sunnah itu menenangkan jiwa, menenangkan hati, menguatkan badan, menguatkan imunitas, menguatkan hubungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi bagi Anda yang perempuan ya, karena perempuan Anda harus minta izin sama suami kalau Anda mau puasa. Ya, karena bisa jadi suami nggak izinkan. Tapi kalau suami nggak izinkan, maka ikutin suami. Ikutin saja suami. Karena suami Anda pemimpin Anda. Ya, seperti itu. Jadi subhanallah ya, itu puasa gitu kan. Jadi kita lihat pedoman-pedoman dalam Islam ini sudah sangat-sangat baik. Ya, sudah sangat-sangat sempurna. Apalagi pernah saya share juga waktu itu, saya pernah share itu, kalian pernah baca ya, ada 8 plus 3 plus B. 8 itu puasa Senin Kamis, 3 itu puasa Ayyamul Bid, B-nya berbekam. Kan komplit tuh. Jadi tengah bulan kita disuruh berpuasa lu 13, 14, 15 pada tanggal pada tanggal Islam ya, tanggal Islam ya, bulan Islam. Kemudian 16-nya kita istirahat, kemudian berbekamnya pada tanggal 17 atau 19-nya atau 21-nya. Sekarang kan sudah lewat, tapi enggak apa-apa. Kalau mau berbekam juga silakan saja. Itu ya. Jadi itu poin selanjutnya lah katakanlah. Cara kita menjaga imunitas. Nah, sekarang kita lihat lagi ibu-ibu sekalian, bagaimana penduduk surga. Saya akan kasih poin-poin penting saja karena waktunya nggak banyak ya. Penduduk surga itu menjaga kesehatan mereka, atau bagaimana Allah menjaga kesehatan mereka. Apa yang dimakan oleh penduduk surga atau diminum oleh penduduk surga? Ya, paling gampang minum aja. Di surga itu ada sungai yang terbuat dari madu. Ada mata air atau sungai yang terbuat dari jahe. Ada mata air atau sungai yang terbuat dari susu, ada mata air atau sungai yang terbuat dari khamar yang tidak memabukkan, khamar li syaribin, kata Allah. Ya, maka kalau kita perhatikan penduduk surga ini orang sehat, pasti sehat-sehat gitu loh. Orang nggak ada keringatnya pun kalau keluar dari kulit mereka itu wanginya minta ampun kan gitu. Kemudian mereka tidak buang air besar, tidak kencing, tidak ingus segala macam. Ya, maka kita pelajari di situ ibu-ibu sekalian ya, ternyata inilah dan termasuk kurma di situ juga ada. Ya, inilah makanan-makanan terbaik yang kalau boleh saya katakan kita perlu konsumsi di era seperti sekarang. Ada madunya, tapi bukan susu kemasan ya. Yang saya maksud ini susu fresh ya, susu fresh ya. Itu pun kalau saya boleh boleh ngasih pilihan kepada ibu-ibu sekalian, ya susu yang kambing mungkin lebih baik kalau Anda bisa dapatkan. Ya, kemudian tadi ada madu juga, ada susu, ada jahe, ada kurma. Ya, termasuk juga ada khamar. Khamar itu kan produk fermentasi sebenarnya kalau kita pelajari cara pembuatannya. Ya, makanya saya sampaikan di saat wabah seperti sekarang ini, coba mulai tingkatkan asupan produk-produk fermentasi yang kita kenal sebagai salah satunya adalah probiotik. Jadi fermentasi itu identik sama probiotik. Ya, kalau makanan kita mungkin tahu ya kayak kimchi atau mungkin tape atau tempe, itu kan fermentasi itu. Ya, jadi itu salah satu makanan yang sangat baik untuk meningkatkan imunitas kita. Termasuk makanan atau mungkin bakteri atau mungkin tubuh kita itu sejatinya kalau kita baca dari riset atau penelitian para ilmuwan, memang tubuh kita itu isinya adalah kuman atau bakteri. Ya. Di dalam mulut kita ada bakteri, dalam usus besar kita ada bakteri, dalam usus kecil kita ada bakteri. Dalam semua tempat di badan kita ini ada triliunan bakteri yang mereka memerlukan asupan yang baik, memerlukan asupan yang membuat mereka tenang, membuat mereka saling menguatkan, yang memang mereka tadi letaknya ada pada pencernaan. Ya, jadi sebenarnya Anda tuh kalau kita ya makan sayur, makan buah itu sebenarnya bukan cuma sekedar kalau mungkin bahasa serat, antioksidan, tapi kita memberi makan mereka tadi.
Jadi yang kita kenal sebagai prebiotik. Ya, prebiotik itu, ini saya sederhanakan aja biar gampang sih ya. Jadi prebiotik salah satunya. Jadi prebiotik itu adalah makanan si bakteri tadi, atau makanannya probiotik tadi. Ya, maka saya pernah posting waktu itu, saya katakan coba mulai rutinkan satu prebiotik, satu probiotik. Ya, satu prebiotik, satu probiotik. Ya, termasuk di sini makanan-makanan atau mungkin yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW seperti habatus sauda, kurma, madu, jangan pernah tinggal di saat seperti sekarang. Ini ditambah dengan prebiotik atau probiotik yang kita bisa dapatkan. Sekarang banyak yang jual, tinggal ibu-ibu bisa dapatkan. Atau fermented lah, atau makanan-makanan fermentasi atau cairan-cairan fermentasi. Seperti itu. Itu salah satu caranya. Jadi kita akan mulai paham kenapa misalkan kita bicara kurma saja. Ya, kurma kayak sekarang kita mengenal banyak jenis kurma. Tapi Nabi menyebutkan bahwa ada memang jenis kurma yang memang bisa mencegah atau menangkal sihir. Yaitu kurma ajwa. Khususnya kurma ajwa aliyah namanya. Kurma ajwa aliyah. Jadi saya kemarin subhanallah cerita, sempat ketemu dengan seorang ustadz, sahabat saya juga, itu cerita ada orang yang memang secara jiwanya kayaknya orang ini masalah, kata Ustadz. Ya, sahabat saya itu. Lalu akhirnya sama Ustadz tadi itu dikasih kurma ajwa. Yang jenisnya kurma ajwa aliyah gitu kan. Ibu-ibu sekalian, Anda tahu apa yang terjadi berikutnya? Allahu Akbar. Tiba-tiba orang itu berubah reaksinya. Ya, itu suami istri. Ya, suami istri berubah reaksinya, marah-marah apa segala macam pasca dia makan kurma ajwa aliyah tadi. Jadi Nabi itu nggak pernah keliru. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi nggak pernah keliru. Ya, termasuk juga pernah ada cerita seorang reporter TV yang waktu wawancara saya, tapi dia ada acara yang lain berhubungan dengan ruqyah seperti itu. Cerita, dok, kami pernah dapat sama ustadz gitu kan. Jadi ustadz tuh cerita dia habis ngeruqyah, kemudian udah tenang itu pasien ruqyah tadi, ya seorang wanita juga saya. Lalu akhirnya setelah dia tenang itu dikasih kurma sama tempe. Kurma sama tempe kan apa hubungannya gitu kan, kurma sama tempe. Subhanallah ya. Waktu dia dikasih kurma sama tempe itu ibu-ibu sekalian, setelah dia makan itu tiba-tiba dia bereaksi yang sama waktu dia lagi ruqyah tadi. Jadi ngamuk-ngamuk lah, teriak-teriak gitu kan. Terus akhirnya saya tanya sama reporter itu kesimpulan ustadznya apa? Kesimpulan ustadznya, jadi dia bilang emang siapa jin itu nggak suka dengan makanan sehat, kata dia gitu. Masya Allah kan. Jin itu nggak suka dengan makanan sehat. Yang dia suka tuh makanan-makanan yang melemahkan fisik dan melemahkan iman. Itu dia. Makanan haram, makanan yang tidak thayyib dan berlebihan itu akan melemahkan iman seseorang. Kalau sudah lemah imannya, apa yang terjadi? Subhanallah, yang terjadi ya gampang sekali dikendalikan. Ya, gampang sekali dikendalikan. Maka saya mungkin cerita sedikit lah ya supaya ibu-ibu paham ya. Gini, dalam Islam konsep sehat itu sebenarnya asalnya berawal dari hati loh. Hati, emosi, jiwa, pikiran, perasaan kita tuh harus sangat dikendalikan dengan keimanan. Ya, mungkin ibu-ibu kalau sempat lihat-lihat ya, kalau mungkin lagi berita-berita kesurupan, berita-berita orang kena sihir, kena jin gitu seperti itu sebagian besar atau dominan yang terjadi itu pada perempuan. Kenapa pada perempuan? Karena perempuan itu secara jiwa, emosi mereka tuh lemah. Dan memang itu sunatullahnya kayak begitu dan itu bukan aib. Ya, kenapa? Karena perempuan atau wanita itu memang mereka berpikir, bersikap, berlogika segala macam atau bukan logika, mengambil keputusan itu memang menggunakan emosi. Lagi-lagi ini bukan hal yang buruk, emang begitu sunatullahnya. Ya, maka wanita ya kayak di era seperti sekarang ini, Anda harus banyak-banyak zikir, Anda harus memperbanyak sedekah, Anda harus berbanyak lagi memperbanyak kebaikan-kebaikan untuk menenangkan jiwa atau menguatkan jiwa tadi sehingga nanti Anda bisa melakukan apa yang harus Anda kerjakan. Ya, seperti itu. Jadi beginilah Islam mengatur kita, Ibu sekalian. Jadi kalau termasuk juga yang terakhir mungkin kalau ibu-ibu baca postingan saya tentang Power of Six gitu kan. Power of Six itu ada ramuan resep yang sebenarnya itulah raja-raja herbal yang Allah ciptakan di negeri kita ini. Isinya tuh jahe, serai, kayu manis, temulawak, ya ada pandan juga di situ, ya. Sama apa satu lagi saya lupa, ada 6 itu. Ibu-ibu bisa
rutinkan minum itu ya. Kalau mungkin tidak mau langsung semua dalam 6 itu Anda bisa pakai yang lain atau mungkin Anda bisa ganti-ganti dengan yang lain. Ya, ganti-ganti itu maksudnya mungkin hari ini jahe sama serai, besok misalkan serai sama pandan atau mungkin besok temulawak. Itu bahan-bahan yang secara saintifik memang sangat berperan meningkatkan imunitas kita dari kurkuminoid yang ada pada mereka. Seperti itu. Jadi sebenarnya simpel aja ya. Jadi nggak usah ya protokol-protokol ya kita patuhin, kita ikutin ya. Tapi yang paling penting bukan masalah protokolnya. Kalau orang tetap dalam keadaan pakai protokol juga atau mungkin SOP kesehatan mereka, tapi mereka justru malah dalam kondisi cemas, ya gimana ceritanya mau iman atau imunnya bisa meningkat atau stabil gitu loh. Jadi kalau kita sudah memahami atau mengembalikan ini kepada Al-Quran, maka ya tadi kita akan merasakan ketenangan. Ya kalau memang mau virus itu mau kena kita, ya udah takdirnya mau diapain lagi. Tapi tenang itu perlu. Ya, kalaupun katakanlah seseorang itu meninggal di saat wabah seperti sekarang, ya kita sudah tahu bahwa meninggal dalam keadaan wabah itu syahid. Seperti itu. Ya Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu juga salah satu sahabat yang meninggal saat wabah. Ya, bahkan beliau bukan meminta seperti seakan-akan meminta request sama Allah ya untuk mati dalam keadaan seperti. Jadi subhanallah ya. Jadi tenang gitu. Nanti Anda di rumah misalkan anak-anak juga disiapkan ya, bapak-bapak suami Anda juga disiapkan dengan makan-makan yang sehat. Salah satunya itu ya. Tadi saya jelaskan ya, ada rimpang-rimpangan, ada kurma, ada madu, hamba soda, susu-susu yang sehat, terutama susu kambing gitu ya. Itulah yang menguatkan imun kita. Ya, dan tingkatkan keimanan dengan memperbanyak amal-amal kebaikan ya, karena iman is our immunity is our iman gitu loh. Jadi iman itu adalah kekebalan tubuh kita dan kekebalan tubuh kita adalah keimanan. Saya kira mungkin cukup, masih ada waktu beberapa menit ke depan. Saya kembalikan lagi pada moderator, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah ilmu yang sudah diberikan, Ustaz. Ini ada banyak pertanyaan yang sudah masuk. Jadi kalau bisa kita langsung pertanyaannya, Ustaz ya? Ya, satu-satu dulu deh, nanti coba. Ya. Ya. Nanti juga ada beberapa pertanyaan yang masuk ke WA saya. Ini pertanyaan yang pertama, Ustaz. Ustaz, saya sudah rutin minum rimpang, jahe dan kunyit, tapi kaki saya kadang nyeri. Jadi ini gimana, Ustaz? Gimana apanya? Saya nggak tahu keadaannya ibu sih ya, maksudnya bisa jadi ibu obesitas ya, atau kegemukan, kan saya nggak tahu, nggak lihat. Ya jadi ya banyak cara. Misalnya dalam kondisi kayak sekarang saya nggak tahu keadaannya, yang mungkin saran saya pergi ke ya herbalis ya, atau terapis yang mungkin bisa melihat atau memeriksa ibu ya. Namun kalau mungkin secara gambaran umumnya ya, salah satu yang saya pakai pedoman itu biasanya adalah di mana ada sakit di situ kita bisa bekam. Jadi bekam atau berbekam adalah salah satu cara mengurangi nyeri ya. Itu by risetnya kayak begitu. Jadi misalkan nih kaki ya, ini kaki Anda terus daerah misalkan sini sakit nih misalkan ya, Anda bisa berbekam di daerah betisnya ya. Betis ini kanan kiri itu bisa Anda bekam. Ya, tentunya dengan pembekam yang ahwat juga ya. Kemudian atau mungkin di daerah yang misalkan di telapak kaki ya, punggung kaki ini bisa juga Anda bekam. Itu mungkin ya. Atau misalkan di tumit, misalkan ini tumit gitu kan, tumit ya, ini sakit ya, sekitar situ juga bisa dibekam. Nah, itu gambaran umumnya. Tapi saya nggak tahu maksudnya ini sakitnya karena apa. Dan tadi ya, mungkin kalau obesitas, maaf, mungkin yang perlu menurunkan berat badan. Wallahu a'lam. Lanjut ya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, untuk rebusan rimpang, apakah cukup 1 gelas di pagi hari dan 1 gelas di malam hari, atau boleh sepanjang hari, Ustaz? Jadi ditambahin air terus gitu sepanjang hari. Gimana metodenya? Kalau saya sih lebih memilih untuk sekali minum habiskan saja sih ya. Maksudnya memang sih kalau ibu-ibu nanti coba buat ya, itu di rumah biasanya tuh 2 kali rebusan itu dia masih cukup
normal lah warna. Tapi kalau sudah 3 kali kita ibarat kita refill gitu kan, kita rebus lagi, biasanya sudah tidak secerah warna yang pertama atau yang kedua. Ya kalau memang Anda sibuk mungkin 2 kali boleh. Tapi kalau saya pribadi lebih memilih kalau memungkinkan satu rebusan itu untuk sekali minum aja, itu lebih baik. Terus Ustadz, ini untuk pasangan suami istri yang sedang promil, boleh nggak minum kopi? Ya kalau dibilang boleh ya boleh aja. Siapa saya boleh melarang gitu kan. Maksud saya tuh ya apa namanya, tiba-tiba pengen siapa tuh Jalul Akbar ngelarang-larang kita minum kopi ya. Yang kalau ditanya apakah ada masalah dengan minum kopi kalau promil, ya kalau dalam konteks dia untuk apa ya, sebagai antioksidan. Kalau ibu-ibu baca postingan saya tentang caffeinated acid itu di kopi ada. Mungkin caffeinated acid itu bukan hanya ada pada kopi sebenarnya, ya. Itu banyak pada yang lain juga. Makanya kemarin ada postingan saya tentang kopi campur kunyit. Nah, coba lihat di Instagram. Nah, itu malah justru itu bisa meningkatkan kesuburan, ya. Jadi kopi sama kunyit itu bisa meningkatkan kesuburan. Tapi paling bagusnya ya memang kopinya jangan sering-sering, ya. Kopinya jangan sering-sering karena kopi itu sifat dia sendiri asam, ya, asam. Maka bagi yang lagi promil ya jangan terlalu banyak kopi, apalagi kopi susu, apalagi susunya bukan susu tapi kental manis, pakai gula, pakai es, nah sudah, sadaqallahul azim itu. Ya, saya ikut Ustaz ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum dokter, saya mau bertanya, pasangan saya mengalami perut kembung bergas sejak 1 bulan ini. Beliau perokok, tapi sejak awal tahun ini saja sampai sekarang. Nah, untuk saat ini saya sudah berikan madu kunyit bermerek Z-Max. Sebenarnya saya mau buat racikan, tetapi karena sering tugas keluar kota, jadi saya beli yang bisa dibawa kemana-mana. Diminumnya sebelum makan 3 kali dan malam. Diseduhkan dengan gula jahe gitu. Nah, Ustadz, ini berkhasiat nggak pertanyaannya? Ya, insya Allah sih berkhasiat. Cuman kalau untuk yang case kayak begini ya, kembung-kembung seperti itu, saya lebih menyarankan untuk mengkonsumsi herbal-herbal yang sifatnya hangat ya, kayak jahe, kemudian lengkuas atau serai, ya, atau mungkin rempah-rempahan. Kan bisa kalau beliau mungkin pergi keluar, sekarang tuh banyak tuh wedang uwuh. Wedang uwuh itu juga termasuk wedang yang hangat, ya, uwuh ya. Itu mungkin yang ibu-ibu yang dari Jawa mungkin tahu tuh. Ya, itu wedang uwuh itu salah satu wedang yang hangat. Tapi kalau tidak mungkin Anda bisa dapatkan atau cari kan rempah. Sekarang udah banyak yang jual kok. Misalnya rempah-rempah kering gitu kan yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi nanti kalau beliau makin keluar kota ya udah disanguin aja itu untuk berapa hari, minum 2 kali sehari, khususnya waktu pagi dan malam mau tidur. Itu mungkin saran saya. Ya. Wedang uwuh. Kemudian ada lagi Ustaz, yang bertanya tentang obat herbal yang bisa kita buat untuk sakit vertigo Ustaz. Jadi untuk vertigo. Vertigo. Iya. Vertigo sih pengalaman saya pakai herbal-herbal yang hangat atau panas saja Bu. Insya Allah membantu ya, kayak cengkeh, ya, jahe, ya, lengkuas, serai, ya. Cengkeh, jahe, lengkuas, serai, tambahkan sedikit dengan pandan, itu insya Allah membantu. Ya, membantu. Sama kalau vertigo, saran saya mungkin coba rutinkan berbekam. Ya, ya. Itu sangat membantu ya pada kasus-kasus vertigo insya Allah. Lagi Ustaz, pertanyaan, Pak Dokter, saya pernah baca sekilas, jika ingin membuat susu kurma, sebaiknya tidak menggunakan nabes, yang dicampurkan dengan susu. Mohon penjelasannya. Saat kondisi sekarang ini, di mana kita semua perlu untuk menjaga imunitas, mohon informasinya, ikhtiar herbal atau resep herbal yang tepat untuk meningkatkan dan menjaga imunitas untuk balita, Ustaz. Iya. Iya, baik. Jadi sebenarnya kalau cerita tentang nabis ya atau air rendaman kurma itu ada beberapa hal yang mungkin kita perlu pahami ya. Karena memang dalam proses ekstraksi suatu ekstraksi. Jadi nabis itu atau mungkin kurma itu ketika direndam dalam air kan dia ekstraksi dia. Nah, yang ekstraksi ini setahu saya memang kalau dibiarkan lama-lama itu memang bisa memicu munculnya alkohol ya. Maka memang untuk kehati-hatian yang saya pahami memang kalau bikin susu kurma itu mendingan pakai kurma aja ya, bukan kurma yang direndam ya.
Apalagi yang direndam tuh kurma-kurma yang sifatnya kurma rutop ya, kurma basah ya. Kurma basah itu setahu saya juga akan cepat sekali ya terjadinya proses. Nah kan kalau gula ketemu air kan lama-lama dia akan fermentasi gitu, lama-lama. Dan makanya air nabis seperti itu tuh biasanya kita sarankan cuma maksimal 10 jam aja. Setelah itu jangan dikonsumsi ya, dibuang aja. Itu. Nah kalau untuk bayi ya mungkin atau balita atau anak-anak ya mungkin paling gampang ya kayak saya di rumah ya, misalkan ya saya cuman anak-anak itu ya kasihnya madu habbatus sauda, jadi habbatus sauda kapsul serbuk itu ya saya masukkan dalam cangkir kecil ya, kemudian saya campurkan madu ya, saya cekoin gitu kan ke mulutnya dia gitu. Anak-anak udah paham gitu. Jadi kalau mereka udah lagi nggak enak badan atau mungkin saya butuh memboost imun mereka ya saya akan kasih itu paling gampang ya. Atau mungkin ya tambahkan dengan probiotik ya mungkin cairan-cairan probiotik yang ibu-ibu bisa dapatkan juga sekarang banyak yang jual itu bisa ditambahkan juga untuk menguatkan imunitas mereka. Itu Allahu a'lam. Ustaz, kalau untuk habat bagus yang cairan atau yang serbuk, Ustaz? Sebenarnya dua-duanya bagus ya. Karena kalau kita bicara serbuk ya, serbuk itu kan dia masih ada selulosanya dari kulit-kulitnya segala macam itu. Cuman kalau serbuk dia kandungan dia kecil dan belum terekstrak dalam jumlah yang besar. Jadi kalau misalkan gini, pemahamannya gini. 1 kilo habbatus sauda serbuk itu atau biji itu kalau dibuat menjadi minyak itu jadi cuma 20-30%. Ya. Artinya kalau kita bicara minyak memang itu sudah sarinya. Ya cuman kan nggak semua orang kadang-kadang suka minyak ya. Jadi kalau memang mau dapatkan manfaat yang cespleng dan lebih cepat kerjanya ya memang minumnya minyak ya. Minumnya minyak. Dan saya pribadi kadang-kadang kalau minum habbatus sauda itu ya bukan 1 ke 2 kapsul sekali, minum 5, 7 kalau saya sih. Yang serbuk ya, karena memang tadi ya kandungan dia dalam 1 serbuk kapsul itu nggak banyak. Ya nggak banyak sehingga butuh asupan lebih banyak ya. Kayak tadi pagi kebetulan anak lagi pilek gitu kan. Ya anak-anak sih saya biasa kasih itu aja 1 kapsul campurkan dengan madu seperti itu. Oh, baik ya, baik Ustaz. Ada pertanyaan lagi. Kaitan dengan rebusan rimpang untuk ginjal bahaya nggak, Ustaz? Yang ditakutkan apa ya? Sebenarnya kalau Anda ya minum ibu-ibu rimpang terus. Soalnya kan ada misalnya kayak gini, Ustaz. Ada yang minum jamu itu kan herbal, jamu bubuk, Ustaz. Kemudian larinya ke ginjal gitu kan. Nah kalau ini bagaimana? Kalau ini kan rebusan jadi air. Gimana, Ustaz? Terkait dengan sama gini ya, ibu-ibu sekalian, pahamilah bahwa semua tuh kalau diminum berlebihan pasti muncul masalah. Sekarang saya tanya aja sebelum saya jawab pertanyaan ini, ya, apakah ada di negeri kita ini yang sudah Allah tumbuhkan rempah rimpang yang luar biasa, ya? Anda mendengar kabar orang-orang, katakanlah orang tua kita lah, orang tua saya gitu kan, atau nenek moyang kita sebelumnya ini, mereka keracunan minum rempah dan rimpang. Coba ada nggak? Nggak ada kan? Jadi kadang-kadang yang muncul itu ketakutan yang tidak berdasar. Karena memang banyak dulu kita tahu bahwa obat-obatan atau mungkin herbal-herbal, jamu-jamuan gitu dicampur malah justru dengan obat-obat kimia. Kan gitu. Jadi Anda ya yang mungkin edisi tahun 70-an ya sama kayak saya gitu ya, edisi tahun 70-an atau 60-an ya, ibu-ibu kita tuh zaman dulu ya minumnya itu aja gitu kan. Saya kadang-kadang mikir mungkin gara-gara itu ada program KB karena kebanyakan minum kunyit mungkin orang tua kita. Kunyit kan bikin subur gitu loh. Gak ada ceritanya, terus orang tua kita tuh katanya keracunan lah, autoimun. Coba zaman Anda zaman 30-40 tahun ada banyak kasus autoimun nggak? Autoimun itu ya penyebabnya banyak memang ya, di samping makanan, obat-obatan juga ada banyak yang memicu autoimun loh. Ya. Jadi jangan kita justru malah ketakutan dengan sesuatu yang Allah ciptakan ya, dan akhirnya kita lupa bahwa justru jauh lebih besar tingkat keracunannya dari pemakaian obat-obat kimia loh daripada obat-obat herbal. Coba aja.
Makanya saya sering bilang, ya kalau mungkin satu hari minum kunyitnya 1 kilo, mungkin setengah kilo, ya iyalah. Itu kan berlebihan masuknya. Tapi kita minum just jempol, 2 jempol. Itu pun kadang-kadang nggak juga tiap hari. Kalaupun tiap hari dengan aktivitas kita, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Kecuali memang orangnya sudah ada gangguan. Ya karena memang senyawa-senyawa aktif yang ada pada produk herbal khususnya itu sebenarnya dia aman-aman saja asal tidak berlebihan. Ya, asal tidak berlebihan. Ya kalau saya kira mungkin kalau kita bicara tentang itu ya mungkin mbok-mbok yang jual jamu itu manusia yang paling keracunan kali. Tapi mereka ya bisa ngangkat kayak begitu gitu kan. Masya Allah kan. Mereka minum aja tuh kencurnya berapa lah kencurnya gitu loh. Kita justru malah melupakan hal-hal yang justru malah lebih beresiko dan berbahaya bagi tubuh kita seperti garam-garam yang ada di fast food misalkan. Produk-produk yang banyak menggunakan bahan-bahan kimia, ya kimia sintetik itu kan banyak sekali. Jadi sebenarnya kalau dibilang apakah minum rempah-rempah tiap hari ya, itu akan mengganggu ginjal. Catatan pertamanya, kalau memang ada masalah di ginjal, mungkin bisa jadi itu memberatkan. Tapi kalau nggak ada masalah dan dia aktivitasnya lancar, minumnya baik, air putih ya, aktivitas fisiknya baik, dia makannya juga stabil, insya Allah nggak masalah. Asal tidak berlebihan, itu aja. Nah, makanya saya sering sampaikan. Jadi kalau minum berarti, apakah kita tiap hari minum kunyit asam? Ya nggak usah, ganti-ganti aja. Ya ganti-ganti aja. Misalkan hari ini minum jahe pandan, besok mau minum kencur gitu kan. Atau mungkin dalam seminggu tuh nggak ada hari di mana kita nggak minum tapi air putih dibanyakin. Misalkan itu bisa nggak masalah. Insya Allah nggak masalah. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin kita perlu tekankan ya. Jadi nggak ada masalah dengan apa yang Allah ciptakan asal tidak berlebihan. Dan memang yang Allah ciptakan kebanyakan apakah ada herbal-herbal yang berbahaya? Atau mungkin diminum itu tidak boleh banyak-banyak, ada. Tapi biasanya dengan kasih sayangnya Allah itu tidak Allah ciptakan banyak-banyak. Gitu. Contoh begini lah, ada satu pohon namanya pohon mimba. Kalau ibu-ibu nanti lihat ya, mimba itu salah satu pestisidanya tanaman gitu kan. Rasanya pahit ya. Itu kalau dimakan dalam jumlah, saya lupa takaran berapa, emang agak-agak beracun bagaimana. Tapi jarang kita ketemu pohon mimba. Yang banyak itu apa? Ya jahe, ya kunyit, ya temulawak, ya serai gitu loh. Yang dijadikan akhirnya bumbu-bumbu itulah kasih sayang Allah kepada kita. Jadi insya Allah ya kita tetap perlu cari tahu ya. Tapi mungkin ketakutan terhadap itu semua menyebabkan masalah ginjal segala macam ya nggak usah juga ya. Apalagi kita cuma ngambil dari misalnya kita beli di pasar, beli kunyit, beli jahe ya direbus mungkin ya berapa potong gitu kan insya Allah aman. Insya Allah biiznillah aman. Lanjut Ustadz, lanjut masih banyak soalnya. Ustadz, ada yang bertanya ini obat eksim dan pantangan makannya apa ya Ustadz? Untuk terkait dengan udah ada postingan saya nanti mungkin dilihat aja di Instagram ya hashtagnya anti gatal JSR nanti bisa dipakai itu. Oh gitu, ya baik. Nanti di Instagram Ustadz ada ya. Ya anti gatal JSR. Gatal JSR. Ya. Ustadz ini ada yang nanya lagi. Kalau mencampur madu untuk pemanis minuman, apakah ada pantangannya untuk mencampur dengan minuman jenis tertentu, Ustaz? Madu. Nggak ada setahu saya. Cuma memang saya pribadi agak kurang suka ya mencampur madu untuk minuman. Ya karena memang madu itu mengubah rasa dan mengubah rasa asli dari minuman tadi. Ya. Kalau saya biasanya ya madu emang jadi pilihan utama. Cuman kalau minuman-minuman yang saya pengen mendapatkan tetap wanginya, saya minum kopi ya, tapi juga nggak banyak-banyak. Saya minum kopi, biasanya saya pakai yang gula singkong. Ya, ada namanya gula yang terbuat dari tepung singkong, itu namanya gula singkong. Itu ibu-ibu misalnya bisa dapatkan itu secara indeks glikemiknya juga rendah ya. Itu insya Allah cukup menjadi solusi ya. Di samping memang gula-gula yang lain, misalkan gula aren, gula kelapa. Ya. Jadi setahu saya nggak masalah sih ya. Setahu saya. Ya, baik. Kalau madu dipakai untuk minum sama air putih, Ustaz, kayak kebiasaan saya malah saya jadiin buat sirup. Gak masalah, justru bagus malah. Jadi daripada beli sirup-sirupan yang kemasan itu, ibu-ibu pernah baca nggak ada warning di sirup-sirup sekarang? Pernah baca nggak? Ada faktor gulanya ya, Ustaz? Bukan, ada gula buatannya di situ. Oh. Kalau Anda baca di bawahnya ada keterangan tuh. Jangan dikonsumsi untuk ibu hamil menyusui atau anak di bawah 5 tahun. Coba baca.
Terutama produk-produk yang mengandung pemanis buatan. Daripada pakai sirup-sirup begituan, mendingan Anda ambil madu 1 sendok 2 sendok, campurin air, campurin es. Kalau pengen sirup ya, namanya sirup madu. Iya. Ya, lanjut Ustaz, lanjut. Ustaz, terkait dengan fungsi garam pada masakan. Nah, sekarang kan lagi ngetren Ustaz, makanan-makanan real food tanpa garam sama sekali. Gimana tuh Ustaz? Baik aja, nggak masalah. Orang contoh gini, mati ya Ustaz ya. Sebenarnya kalau dibilang garam itu kita perlu nggak perlu sih sebenarnya. Cuman memang banyak produk-produk yang sebenarnya sudah ada garam di sana, ya. Contoh mungkin produk-produk dari ibu-ibu yang pernah dinas di daerah atau bapaknya pernah dinas di daerah Sulawesi ya. Mungkin di Sulawesi Selatan, bau-bau. Saya pernah ke bau-bau tuh. Atau mungkin saya pernah juga ke Fak-Fak ya, kebetulan ada dakwah juga di sana. Itu kan kalau mereka masak ikan, mereka ambil ikan ke laut, udah langsung dibersihin, udah dibakar aja kan, udah ada garam di situ, gitu loh. Biasa kayak begitu kan. Nah, cuman yang jadi masalah itu sebenarnya adalah ketika garam yang terkonsumsi ya itu adalah garam-garam refinasi. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kita tetap butuh asin karena asin adalah karunia dari Allah ya kepada kita semua, kepada tubuh kita ya untuk salah satunya kan menjaga keseimbangan volume pembuluh darah. Asin itu perlu ya. Ya, tapi kalau seandainya kita sudah dapatkan kandungan asin itu dari makanan-makanan real food ya memang kalau dibilang tetap butuh garam nggak? Ya kita sendiri yang tahu badan kita. Ya, kita sendiri yang tahu badan kita. Kalau kita sudah merasa memang cukup, jadi tanda-tanda orang yang kekurangan natrium itu apa? Ya lemas salah satunya. Jadi kalau dia merasa nggak lemes, ya badannya fit-fit saja, ya udahlah lanjut aja, nggak usah itu. Cuman tetap kita perlu garam. Makanya saya pernah posting juga waktu itu salah satu cara untuk mencegah pusing-pusing waktu lagi berbuka puasa itu adalah minum air madu campur garam. Jadi air madu masukin dalam air gitu kan, kemudian campurkan sedikit aja, sejumput garam-garam non refinasi ya, seperti garam-garam garam Himalaya atau garam laut atau garam gunung gitu kan, banyak tuh garam non refinasi pokoknya, jangan garam rafinasi seperti itu. Nah, ini ada yang nanya, suami saya kanker nasofaring, sudah selesai terapi, terutama berupa kemoterapi ini sebenarnya, kemoradiasi yang harusnya. Herbal apa yang bisa diminum untuk meningkatkan imunitas, Ustaz? Itu bisa Bu, POS yang saya share itu insya Allah bisa. POS itu yang ada jahe, serai, kunyit segala macam. Cuman itu mungkin kayu manisnya mungkin dikurangi aja, karena kayu manis itu menurunkan gula darah ya. Jadi kayu manisnya dikurangi aja, kunyit, jahe, sama serehnya mungkin diperbanyak, itu insya Allah akan membantu ya meningkatkan imunitas. Imunitas ya Ustaz ya. Ustaz, untuk minuman rimpang dan rempah-rempah itu boleh nggak dicampur dengan cuka apel? Campur dengan apa? Cuka apel Ustaz, cuka apel. Oh, boleh aja. Cuman ibu-ibu mungkin gini, kalau Anda beli cuka apel, pastikan jangan ada kata vinegar di sana. Kan ada cuka apel tulisannya apel cider vinegar gitu kan? Nah, kalau vinegar itu biasanya pembuatannya menggunakan alkohol. Oh. Jadi carinya apel cider aja, cuka apel gitu kan. Hati-hati juga cuka apel itu. Silakan ya, karena cuka yang merupakan suatu produk probiotik ya, tidak masalah, silakan. Dan ini resep herbal untuk asam urat, pundak belakang, kaki sebelah kanan nyeri setiap habis konsumsi emping dan santan. Jadi apa Ustaz sarannya? Maksudnya emping sama santannya kenapa? Setiap habis makan itu terus dia merasa pundak dan kakinya itu nyeri. Ya jangan makan lah. Udah tahu begitu dikerjain juga. Ya paling gampang ya itu ya, jahe, serai sama kunyit ya. Iya. Jahe, serai sama kunyit itu insya Allah baik ya, bagus. Tambah juga dengan berbekam mungkin insya Allah akan membantu. Ya, Ustaz. Ini Ustaz, untuk berbekam, apakah tetap boleh dalam kondisi penderita anemia dan tekanan darah rendah, Ustaz?
Sejatinya, ya Bismillah. Jadi sejatinya bekam itu tidak mempengaruhi kadar HB. Sejatinya. Malah justru pembekaman itu secara mekanismenya meningkatkan HB. Ya. Cuman protokolnya harus diikutin ya. Makanya berbekam pada kondisi anemia itu justru malah memperbaiki anemianya. Asal sebelum berbekamnya itu yang bersangkutan mungkin ya minum madu dulu ya, atau mungkin minum misalkan bipolen ya, atau minum haba soda, minum jahe supaya tubuhnya nggak lemes, dan titik-titiknya pun nggak usah banyak-banyak, dan berbekamnya ke orang-orang yang sudah senior lah gitu kan, seperti itu. Nah kalau hipotensi juga sebenarnya sama ya, boleh-boleh saja, cuman ya untuk kehati-hatian memang nggak usah ya, untuk kehati-hatian nggak usah. Atau kalau memang tetap pengen berbekam ya mungkin nggak usah terlalu banyak, dan sebelum berbekam ya Anda minum air madu sama garam dulu ya, itu juga boleh. Ya. Itu insya Allah akan membantu. Ini ada yang menarik tentang probiotik dan prebiotik. Ustadz punya nggak resep yang kita bisa buat di rumah gitu dan terasa enak gitu, Ustadz? Kalau saya sih ya, biasanya di rumah tuh kalau jadi probiotik ketemu prebiotik namanya simbiotik ya. Jadi kalau kita bicara simbiotik, maka simbiotik itu harus ada dua komponen tadi. Nah, kalau saya biasanya paling gampangnya ya, kalau saya yang sudah saya share itu sebenarnya di IG itu ya. Jadi ya air madu ya, air katakanlah 200 ml 1 gelas gitu, kemudian saya campurkan dengan madu, saya minum dengan habatus sauda 3 atau 5 kapsul lah kalau saya sih ya. Kalau Anda silakan menyesuaikan. Nah, si air madu tadi itu saya campur dengan cairan probiotik. Paham ya? Jadi itu sebenarnya resep yang sangat powerful sebenarnya. Kalau ibu-ibu mulai bisa rutinkan itu, yang mau apa tuh namanya, ASI-nya lancar, mau imunnya meningkat, itu resep yang sederhana ya. 3 atau 5 kapsul habatus sauda diminum dengan 1 gelas air yang sudah dicampur dengan madu dan cairan probiotik gitu kan. Dan madunya nanti diituin aja, diperbanyak sehingga nggak ada kan probiotik itu kadang-kadang kan bawa fermentasi gitu kan. Dan sebenarnya kalau mau bikin sendiri juga bisa. Beli Ustadz. Iya, beli bisa, atau mungkin ya bikin sendiri juga bisa. Cuman kalau bikin sendiri butuh waktu 6 bulan. Oh gitu, iya. Oke. Ustadz, ini banyak pertanyaan tentang urusan asam urat. Jadi mungkin karena satu udah pertanyaan lagi ya. Nggak kelar-kelar ya. Oh, nah dulu Ustadz. Ya, asam urat ini banyak Ustadz, soalnya emang faktor usia nih udah. Ustadz, ini ada yang tanya tentang asam lambung. Jadi bagaimana cara mengatasi mual yang disebabkan karena asam lambung yang naik, Ustadz? Ini gimana ini? Kasus ini kok banyak ya sekarang ya asam lambung naik gitu-gitu. Ya kalau orangnya stres, pada cemas semua sekarang ya, gimana mau asam lambung? Oh gitu ya. Makanya sudah saya bilang tadi kan, jangan cemas. Ya cemas oke lah, tapi jangan berlebihan, karena berlebihan dalam kecemasan itu akan meningkatkan asam lambung atau HCl itu. Ya bagaimana cara mengatasinya? Pertama ya kendalikan diri, perbanyak zikir, perbanyak berbuat baik, perbanyak sedekah, perbanyak sholat, seperti itulah. Yang kedua, ya jangan makan makanan yang bisa memicu mereka untuk naik lebih tinggi lagi. Ya contohnya kayak tepung-tepungan, minyak-minyakan, gula-gulaan ya. Nah, itu kan makanan harian kita sekarang gitu kan. Jadi kayak pandemi kayak sekarang ini ya sebenarnya bukan waktu yang tepat lagi untuk makan gorengan sebenarnya. Saya di rumah sekarang. Nah, iya. Karena emang bakteri itu atau mungkin virus ini emang suka banget dengan kondisi badan orang yang berlendir. Ya, lendir itu suka banget ya. Lendir itu kan disebabkan oleh tepung-tepung ya, minyak-minyak itu lendir ya. Bisa menyebabkan lendir ya. Seperti itu. Kemudian resep paling sederhananya sebenarnya ya tadi jahe, serai, pandan. Jahe, serai, pandan. Atau kalau pakai rempah itu Anda bisa pakai apa tuh namanya, ketumbar, bunga lawang sama kapulaga. Nah, Ustadz, kalau dulu Rasulullah dan sahabatnya kan juga makan roti tuh, Ustadz. Kan dari tepung juga tuh. Ya, tapi yang mereka makan kebanyakan roti gandum, Bu. Oh, roti gandum, kita. Ya, dan itu yang pertama. Yang kedua yang kita makan kebanyakan sekarang kan terigu, bukan gandum. Oh, berarti yang non gluten ya, Ustadz ya?
Iya, makanya Nabi kan punya salah satu makanan terbaiknya yang saya kemarin sempat posting namanya sarit itu, tapi juga Nabi punya tepung yang juga baik, juga mengandung serat dan glycemic index yang rendah, namanya talbinah. Nanti coba di browsing aja, tepung talbinah. Tepung Baik, talbinah ya. ya, saya kira mungkin cukup ya. Nggak kelar-kelar nanti kalau kita terus ini, nanti ada urusan lain. Terima kasih Ibu-ibu sekalian atas waktunya dan semoga bermanfaat. Mungkin lebih kurangnya saya mohon maaf. Segala kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan dan kesalahan dari saya pribadi. Terima kasih atas undangannya. Semoga sehat semua dan semoga kita bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, dan semoga Allah segera sudahi wabah ini, dan semoga Allah jauhkan kita, keluarga kita, orang-orang kita cintai, termasuk bangsa kita ini dari segala macam wabah, penyakit-penyakit yang mematikan, dan semoga Allah mudahkan segala ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan atau sunnah-sunnah Nabi SAW yang bisa kita kerjakan setiap hari. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.